Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa silaturahim. Kebetulan di pesantren Teknopreneur As-Sofa kita kedatangan tamu-tamu yang mulia, ya kan? Saya perkenalkan satu persatu. Ini beliau dari jauh-jauh ini, dari Garut, dari kampung, ya kan? Yang pertama ada beliau Bapak Jenderal Darto Juhartono, betul nggak Jenderal? Betul, assalamualaikum. Ya, beliau itu Jenderal, Brigadir Jenderal Polisi, ya, yang alhamdulillah malam hari ini beliau bisa silaturahim di pesantren Teknopreneur As-Sofa, ya. Terus yang kedua ada Ceng Aziz, ya. Assalamualaikum. Ya, betul namanya Ceng Abdul Aziz. Oke. Ceng itu Aspara Ceng saya Ya, dari Aspara Ceng ya. Malam hari ini kita kedatangan tamu-tamu yang istimewa. Tapi sebelumnya kita kepengen belajar sama beliau-beliau sebenarnya. Belajar bagaimana bisa memberikan manfaat kepada agama, nusa dan bangsa gitu. Tapi sebelumnya perlu saya sampaikan profil sekilas gitu, Jenderal Ceng, ya. Jadi pesantren Teknopreneur As-Sofa ini memang fokus mendidik santrinya untuk tidak hanya faqih atau faham atau pintar dalam agama saja, tapi juga membekali santri untuk bisa mandiri ketika nanti keluar dari pesantren gitu. Makanya disebut pesantren Teknopreneur. Teknopreneur itu menggabungkan antara teknologi dan entrepreneurship. Jadi bagaimana santri dibekali untuk menjadi pengusaha, tapi juga dia dipastikan pengusaha yang agak keren dikit gitu. Jadi yang bersinggungan dengan teknologi lah, kira-kira begitu. Makanya dalam podcast malam hari ini terima kasih Jenderal Darto. Namanya Darto tapi orang Garut. Ya kan? Saya kira tadi Darto biasanya kan kalau ndak Amerika ya Arab gitu. Ya kan? Harusnya tinggal Darta ya. Ya. Ya, bersyukur Jenderal malam hari ini kita bisa silaturahim dan kita nanti minta pengalaman-pengalaman agar kita semuanya rekan-rekan yang di luar sana juga bisa belajar bagaimana jadi orang yang bermanfaat di dunia ini gitu. Dan juga Ceng Aziz yang selalu setia, ya kan? Hari ini jadi patwalnya Jenderal ya. Iya. Beliau saya patwalin. Iya, itu Jenderal dipatwalin. Ya, makanya terima kasih ya sudah bisa silaturahmi di pesantren As-Sofa ini. Makanya monggo Jenderal, kita malam hari ini ngobrol-ngobrol santai aja, santai. Tujuan kita biar bermanfaat, menginspirasi. Apalagi saya sudah dengar secara sayup-sayup bahwa jenengan ini banyak berkiprah di masyarakat, ya, banyak memberikan manfaat buat masyarakat, terlebih para petani. Nah, ini masalah kita. Kenapa? Karena pertanian ini menjadi hari ini ya masalah utama kita gitu loh, masalah ketahanan pangan gitu. Lah, As-Sofa ini memang kita punya pilar ya, yang salah satunya adalah memang ketahanan pangan. Selain yang kedua itu kita juga bergerak untuk energi dan lingkungan ya, karena ini juga masalah dunia gitu. Yang ketiga memang digital teknologi itu sendiri, karena awalnya itu kenapa ada ini perlu saya sampaikan bahwa pesantren itu dianggap ndak tahu teknologi, pesantren itu ndak modern, pesantren itu ya ndak bisa apa-apa gitulah kira-kira, ndak ndak up to date gitu loh. Nah, hari ini dengan adanya pesantren As-Sofa kita jawab itu. Yang keempat memang kita harus bersyukur UMKM kita juga bisa menyumbang, ya kan, pada negara kita yang sangat besar ya. Makanya kita tetap harus, UMKM kita harus menjadi pilar, teknologi menjadi pilar, terus kemudian energi dan lingkungan menjadi pilar, dan juga ketahanan pangan. Lah, saya berharap jenengan bisa menginspirasi rekan-rekan saya yang di luar sana, karena banyak sekali
kadang-kadang nggak ngerti apa yang harus kita sampaikan, apa yang harus kita lakukan ketika kita kepengen jadi orang yang bermanfaat. Karena kan Nabi kita sudah sampaikan bahwa menjadi orang yang terbaik itu tidak yang kemudian sholatnya tidak pernah putus, tahajudnya 1000 rakaat misalnya gitu. Tapi orang yang terbaik itu kan orang yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain, walaupun itu tidak besar, walaupun itu sedikit gitulah. Makanya monggo tafadhol Pak Jenderal, silahkan. Baik, terima kasih Gus atas waktu yang diberikan kepada saya. Siap. Terima kasih juga untuk semuanya ini para santri yang ada di Pondok Pesantren As-Sofa. Apresiasi untuk Pesantren As-Sofa ternyata sudah jauh melangkah lebih maju daripada yang saya bayangkan. Iya. Jadi saya pikir kan kalau pesantren ya ngaji, cukup dengan ngaji saja. Ortodoks. Iya. Kesannya gitu ya. Iya. Tapi sebetulnya gini, ini sebetulnya cita-cita saya. Oh, Masya Allah. Ceng, kasih tepuk tangan, moga-moga bermanfaat. Cita-cita yang baik loh, Ceng. Saya berharap pesantren itu justru menjadi menjadi kunci untuk membangun iman bangsa kita, ketakwaan kita, termasuk juga menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan pembangunan negara. Iya. Gitu. Karena jumlahnya begitu besar. Betul. Santri-santri, dan biasanya kalau pesantren itu tanahnya luas-luas. Iya. Mohon doanya ya Allah yang di luar sana, Chandra, biar mikirin pesantren. Iya. Tanahnya tuh luas-luas sekali, karena saya juga dulu pernah memang ya beberapa bulan lah, kalau zaman saya kecil dulu kan pernah di pesantren yang ada di Ciampea Bogor. Ciampea Bogor. Pesantren Ya. Darul Falah. Darul Falah. Jadi cucu Darul Falah. Ya, jadi kakek saya dulu di sana. Iya. Jadi ya memang hidupnya di pertanian. Mereka hidup di pertanian. Ya, Mereka betul-betul mandiri di situ. Nah, saya terinspirasi di situ ketika saya kecil. Nggih. Saya pikir Pesantren Darul Falah Bogor. Waktu itu saya masih kecil, sampai saya disunat di sana. Iya, Masya Allah. Ya. Jadi ya saya tahu lah Ya, persis jenderal tapi cucu kiai ini. gitu. Jadi, nah, berangkat dari situ itu menjadi inspirasi saya. Ya. Lah, tetapi pada kenyataannya di lapangan selama ini persepsi masyarakat dalam tanda kutip itu melihat pesantren itu yaitu kolot, ya. kotor, cuman bisanya ngaji saja. Betul. Nah, kita yang harus bisa merubah itu semuanya. Ya, ini dalam rangka ngerubah itu, Jenderal. Jadi kita semua ada. Ternyata ini sudah berubah ini, sudah jauh melangkah lebih jauh dari apa yang saya pikirkan ternyata. Justru ini menjadi inspirasi buat saya. Jadi udah terbalik, Ceng. Kembali. Ya. Terus yang kedua, persepsi masyarakat terhadap petani juga begitu. Ya. Kalau Jadi masyarakat kita melihat petani juga sama. kayak pesantren ya. Kayak pesantren. Kolot, tidak maju. Kolot, udik, dan tidak ada yang punya cita-cita ingin jadi petani. Betul. Orang tua kita ini nggak mau. Dok, kamu jangan jadi petani, jangan kayak jadi seperti saya. Jangan susah kayak bapak. Jangan susah kayak bapak. Nah, ini gimana cara yang kerubahnya itu? Kamu berangkat aja ke Jakarta gitu. Iya. Akhirnya di Jakarta tuh terjadi penambahan banyak penduduk. Iya. Urban banyak. Maka kalau terjadi masalah sosial seperti dengan jumlah penduduk semakin banyak, transportasi semakin macet, itu sebetulnya bisa kita cegah dengan konsep berpikir, dengan implementasi, dengan meningkatkan masyarakat yang ada di desa-desa supaya memiliki keterampilan dan pengetahuan yang jauh lebih bagus lagi daripada yang selama ini dilakukan oleh mereka. Ada edukasi lah ya. Ada edukasi. Jadi ada petani milenial. Betul, cocok. Gitu ya. Nah, luasan lahan kita ini kan cukup luas. Indonesia itu kan luas banget. Banget sekali. Terus mau diapakan itu sebetulnya? Gitu ya.
Jadi ya itu menjadi pekerjaan kita semua, termasuk saya. Saya juga menjadi terdorong lah. Saya juga berharap gini, Jenderal. Dengan hari ini, malam hari ini kita diskusi silaturahmi, saya kepengen juga kepengen merubah image masyarakat itu loh, yang menganggap bahwa petani itu tidak prospektif ya. Kalau petani itu susah gitu. Nah, kita harus rubah betul-betul itu gitu. Nah, pengalaman jenengan ini loh yang sudah jenengan jalankan hari ini supaya bisa menginspirasi rekan-rekan yang ada di sana. Iya. Jadi begini, sepertinya bahwa kita ini seperti kami dari polisi. Memang kita tidak disiapkan untuk menjadi entrepreneur. Berarti memang dari awal ini ya? Iya. Polisi PNS itu tidak disiapkan jadi entrepreneur. Tidak disiapkan untuk pelayan masyarakat. Menjadi pelayan publik. Maka semua pelatihan, pengetahuan pendidikannya itu untuk melayani masyarakat, menegakkan hukum untuk melayani masyarakat. Berarti coba, mohon maaf nih, ada kesalahan lah istilahnya yang harus segera kita perbaiki istilah gitu ya, dan kita hari ini perbaiki. Salah satunya adalah bahwa kalau Nabi dulu bilang begini, Ceng, kalau pengen sukses di dunia, ilmunya tahu gitu. Jadi pengetahuan tentang bahwa petani itu tidak udik, bahwa petani itu ada prospeknya yang bagus, bahwa petani itu juga bisa jadi orang kaya, lah itu penting, tidak? Iya. Ya kan, jadi pendidikan itu. Karena kita tidak bisa merubah kalau tidak ada pendidikan tentang, misalnya gimana mental ya, mental petani itu memang kalau soal kotor-kotoran sudah tidak bisa ditanya lah, paling oke lah petani. Tapi mental untuk jadi pengusaha dalam pertanian, mandiri dalam pertanian lah ini, saya kira butuh itu. Gitu. Dan sebetulnya begini, kalau kita berkaca dari sejarah yang lalu, saudagar-saudagar itu bukan muncul ada di kota. Dari kampung. Tapi dari kampung yang menjadi juragan-juragan kebun yang akhirnya mereka bertani menghidupi sekian ratus orang, sekian ribu orang yang menggarap lahan saudagarnya dia. Oke. Berarti Jenderal ini kita perlu edukasi dari jenengan apa yang sudah Pak Jenderal lakukan hari ini ya, yang kemudian ente para petani, ente harus menjadi petani saudagar. Ya kan, menjadi pengusaha dalam pertanian. Jadi petani itu tidak hanya buruh tani lah, itu kira-kira penting supaya masyarakat yang di luar ini message-nya tidak begitu lagi gitu loh, tidak kayak pondok tadi loh. Itu sebetulnya bisa dilakukan oleh semua orang, baik itu masyarakat sipil, aparatur pemerintah, TNI, Polri, PNS, semua bisa melakukan itu untuk membangun persepsi seperti itu kepada masyarakat. Gitu. Seperti kita di TNI Polri. Di TNI Polri itu kan mereka ada fungsi-fungsi pembinaan teritorial kalau TNI. Iya. Mereka yang di polisi ada. Di polisi kan Binmas itu Babin Kamtibmas. Oh, Babin Kamtibmas. Di Pemda juga ada kan penyuluh pertanian itu kan sampai ke desa-desa. Kenapa nggak bersama-sama aja dilakukan mereka untuk melakukan pembinaan pada masyarakat? Dikolaborasikan antara tugas pokok, fungsi dan peran mereka. Iya. Samakan saja semua untuk menuju ke sebuah tujuan itu, goal itu, untuk meningkatkan ketahanan ekonomi dan ketahanan pangan. Nah gitu, itu bisa dilakukan oleh semuanya. Nah, yang kedua, kita punya sumber daya alam. Tanah kita begitu luas, sumber daya manusia kita begitu banyak. Iya. Tinggal treatmentnya aja. Ya, betul. Nah, pemerintah daerah kan bisa memfasilitasi, bisa mengkoordinasikan, bisa mengkomunikasikan. Adapun anggaran kan itu bentuknya treatment, tapi semua terpulang daripada ya para petani itu sendiri dan kita semuanya. Mau diapakan itu? Nah, kalau yang saya lakukan selama ini, saya mencoba masuk, tidak usah malu-malu, datang aja ke petani, karena justru disitulah permasalahan dan persoalan bisa kita endus. Iya, menarik ini Bos. Beliau langsung turun ke bawah. Bisa kita endus, apa sih masalahnya di masyarakat itu? Ada yang terkait dengan masalah pupuk, kekurangan pupuk atau pupuk mahal, ada yang
bibit yang kurang, betul. ada yang lahan yang terbatas, Betul. pada lahan kita luas. Nah, kita dorong coba. Ketika panen juga ya, susah. Iya, belum nanti panen, belum nanti pasca panennya. Karena petani itu kan yang diperlukan kepastian. Satu, kepastian harga. Ya. Yang kedua, kepastian jualannya. Ya. Jangan nanti kita berikan treatment kepada masyarakat, kepada petani, dikasih bibit, dikasih pupuk, setelah itu dia mau dibawa kemana hasilnya? Pusing. Iya. Dibuang kemana-mana gitu. Iya. Nah, ini harus dipikirkan sama-sama. Jadi pemerintah juga bisa di situ memfasilitasi, atau mungkin kita semua yang punya jaringan keluar, Iya. jadi kita cari pasarnya kemana nih. Siap. Gitu. Misalkan pesantren ini mau nanam apa, mau dibawa kemana barangnya? Seperti tadi kacang koro. Nah, Koro pedang. koro pedang untuk pengganti kedelai. Budaya bangsa kita ini kan lidahnya udah lidah kedelai. Iya. Jadi ketika saya pernah coba, saya kasih tempe yang dari kedelai, dari kacang koro, mereka mulai meringis-meringis ini karena apa nih kedelai? Iya. Beda ya? Beda. Oh iya. Saya udah buat. Jadi udah buat? Saya sudah nanam. Saya sudah nanam di daerah Garut. Di Garut ya. Kita waktu itu. Memang beda, rasanya beda. Beda jauh. Oh, enakan kedelai ya? Enakan kedelai. Iya, ini masalah juga nih. Itu masalah. Jadi itu menyangkut. Jadi ketika kita mau merubah itu pasti ada hubungannya dengan budaya. Betul. Jadi kita bagaimana merubah budaya, kebiasaan makan itu. Iya. Itu juga menjadi pekerjaan kita juga. Betul. Kita nggak bisa langsung ganti gitu. Betul. Karena soal makan ini soal selera ya, referensi. Ibarat roti gandum kan nggak laku di kita. Iya. Yang laku roti apa? Roti biasa dari tepung itu. Iya. Jadi memang, nah yang saya lakukan, saya coba mengidentifikasi permasalahan di lapangan. Iya. Ya tadi itu contohnya. Kemudian mengatur pengetahuan di masyarakat. Nah, saya coba masuk ke dalam situ. Sehingga saya memanfaatkan jaringan. Betul. Mendapatkan misalkan, di situ karena beda-beda budaya nanam juga itu menjadi permasalahan. Kita nggak bisa paksa orang untuk nanam itu. Apalagi yang sudah terbiasa di situ ada sawah, kita rubah semua, nanam sawah menjadi tanaman koro. Betul. Iya. Jadi, itu tidak mudah itu. Itu tidak mudah. Dan itu kalau saya pikir itu biarkan saja yang sudah berjalan seperti itu. Kita mencari lahan yang baru. Lahan baru dengan menempatkan masyarakat atau petani yang ada di sekitar itu menjadi mitra. Iya. Mitranya perhutani misalkan begitu. Mitranya PTPN perkebunan. Jadi mereka ditempatkan menjadi mitra kerjanya untuk ikut berpartisipasi menjaga ekosistem dan lingkungan. Karena kalau di kita ada namanya LMDH. Iya. Masyarakat Desa Hutan. Seperti itu bisa. Beliau itu Pak Jenderal ini, Gus, sudah bermitra dengan beberapa petani di sana, komunitas pertanian. Makanya beliau mengembangkan sekarang ada kopinya lebak hijau, kemudian teh, ya kan, beberapa komoditi unggulan yang memang beliau menjadi pendampingnya di situ. Kemudian di HPDKI HPDKI domba ya. Dan beliau salah satu yang mengawal dan mencetuskan posisi perda domba yang ada di Kabupaten Garut. Oh iya, bagus itu. Jadi rekan-rekan butuh itu kayaknya. Nah itu ya, enggak tahu kalau Banten ini sudah belum. Harus ditiru sebetulnya. Ya memang harus ada payung hukum. Payung hukum. Jadi kalau membuat sebuah ingin mencapai suatu tujuan yang supaya maksimal, harus ada instrumen hukumnya. Di situ akan berbicara tentang tugas pokok, fungsi dan peran semua lembaga, baik itu informal maupun formal. Pemerintah tugasnya apa dijelaskan di sini. Kemudian masyarakat informal tugasnya apa? Apa tugasnya? Kemudian kalau ada kejadian luar biasa bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Nah, jangan sampai nanti bingung semuanya. Ada kejadian PMA kemarin bingung. Korbannya sudah banyak tuh. Ternaknya di mana-mana. Betul. Jadi itu kasihan. Harus jelas soal instrumen hukumnya di situ. Gitu. Penting. Penting sekali nih Jenderal. Saya kira kita terima kasih atas jadi istilahnya kan kalau kita tidak terjun di lapangan kita tidak akan tahu permasalahan masyarakat kan. Harus terjun ke lapangan. Gitu. Ya ini penting sekali, Ceng. Ya kan. Kalau dari Pak Ceng Aziz gimana?
Ya, kita ini sebetulnya yang menjadi persoalan wilayah pertanian di kita. Yang pertama adalah lahan semakin menyusut. Loh, lahan kok semakin menyusut? Lahan itu semakin alih Kerupuk apa? lahan. Oh iya. Alih fungsi lahan di kita itu semakin parah. Iya. Gitu loh. Contoh. Itu yang sampai sebut menyusut. Tak pikir kerupuk tadi. Contoh. Tapi hari ini kadang-kadang kita ini lupa. Ada kewenangan-kewenangan seperti contoh dengan perhutani. Di perhutani itu ada namanya IPPKH, izin pengelolaan kawasan hutan, yang mana itu bisa diajukan oleh komunitas pertanian atau kelompok pertanian kelompok tani kepada wilayah perhutani setempat, dan itu bisa kita manfaatkan sebetulnya. Itu yang pertama. Masalah lahan menjadi salah satu pertimbangan. Yang kedua, edukasi. Ya, ilmu lagi ya, edukasi lagi. ya. Ini edukasi yang hari ini, mohon maaf, ini sebagai salah satu bagian daripada kritikan yang ada di wilayah kita. Wilayah saya di Garut ini kan mayoritas itu petani. Petani ya. Tetapi semakin hari semakin kesini yang bukan tukang potong rambut. Nah, itu sebagiannya. Iya. Itu ada Himpunan Pangkas Rambut Indonesia. Iya. Garut apa? Garut itu semuanya ada, Gus. Iya. Nah, kemudian edukasi yang memang hari ini para penyuluh itu masih sangat terbatas. Iya. Karena dalam posisi keilmuannya juga banyak sekali orang sebagai penyuluh tapi dia tidak menguasai nggak paham juga. Keilmuan. Gitu loh. Masalah. Ini kan menjadi persoalan. Iya. Kemudian selanjutnya adalah permodalan. Di kita ada kredit usaha rakyat. Kur. Ya kan? Ada kur. Tapi kan untuk petani itu hari ini kadang-kadang menjadi sebuah pola kesulitan. Iya, susah. Sulit. Ya. Petani BI harus checking. Satu BI checking. Bukan masalah BI checkingnya. Ada kurang sosialisasinya dari perbankan yang masuk ke wilayah pertanian kepada petani, yang akhirnya syarat-syarat itu dibikin jelimet posisinya. Seharusnya dibikin simple saja. Kan begitu. Nah, yang menjadi persoalan penting ini di Garut loh, Gus ya. Apa itu ya? Pupuk tadi, Jenderal. Pupuk ya. Pupuk itu sulitnya minta ampun. Pupuk ya. Saya kayaknya pernah denger ini. Pupuk minta ampun sulitnya. Dan ini harus menjadi sebuah pertimbangan dari pemerintah pusat khususnya yang punya kewenangan. Ya, pemerintah hari ini. Pemerintah hari ini, ya kan. Yang memang hari ini sudah sangat sulit sekali pupuk itu. Iya, jarang dan mahal. Mahal lagi. Jarang dan mahal. Jadi pupuk subsidi itu sebetulnya bingung juga larinya kemana gitu. Maksud kita tidak dalam rangka untuk menyalahkan siapa-siapa. Ya, tapi memang yang terjadi hari ini begitu. Harus diperbaiki. Ya. Ya, kita juga Ceng Aziz, Pak Jenderal. Jadi hari ini Asofa juga sudah, istilah kita itu membuat jejaring tani ya. Kita bikin jaring tani, kita membuat satu ekosistem. Ekosistem itu ya dari mulai tanam, ketika nanti panen kita beli gitu. Dan komoditi kita tidak hanya kacang koro gitu. Insya Allah nanti kita sudah beli bambu, kita mau kembangin anggur juga. Ya, karena anggur itu bagus. Lagi bagus tuh anggur. Iya, lagi bagus kan. Gitu. Kita udah beli itu Jadi makanya saya kira ini nanti saya berharap saya dan rekan-rekan juga bisa diskusi lebih ya, tidak hari ini saja gitu. Supaya apa? Ke depan kita memang harus ada, istilah saya, orang-orang soleh, baik dari sisi pejabatnya, terus jenderal polisi, tentaranya, ulama-ulama di bidangnya, ulama di bidangnya, ya kan, ajengan-ajengnya, gus-gus di bidangnya, supaya memang semuanya bergerak di situ dalam rangka apa? Negara ini harus benar-benar dipegang oleh orang-orang soleh, gitu, supaya apa? Ke depan akan lebih baik gitu. Saya kira kan kita bersyukurlah hari ini ya,
pemilu terselenggara dengan baik, ya kan? Kalau ada masalah ya biasa, ya kan? Tidak sampai kemudian rame. Ini kan anugerah yang besar dari Allah, ya kan? Sekian ratus juta manusia yang kemudian membuat satu demokrasi. Kalau ada yang kecewa ya wajar lah ya. Hari ini ya kan, namanya orang banyak, kadang-kadang anak aja kadang ada yang kecewa dan gitu. Ya, Ya tapi kan? saya tetap kembali. Ada satu, saya balik lagi pada wilayah kaidah kita. Ya. Mudah-mudahan dengan selesainya pemilu hari ini Pak Jenderal, ini bisa melahirkan tasarruful imam ala rakyah manutun bil maslahah. Ya, Pemimpin yang memang bisa membawa kemaslahatan untuk rakyatnya. Ya, tasarruful imam ala ra'iyati manutun bil maslahah. Ya, itu kode yang baik itu. Kode yang baik itu. Dan jangan saling menyalahkan. Jangan saling menyalahkan. Tapi ingat Jenderal, saya ada satu, mohon maaf ini. Saya ingat ada satu keterangan yang disampaikan oleh Abdul Aswad Ad-Du'ali, Syekh Abdul bin Ali, yang tadi tidak ada sebuah kedudukan tertinggi kecuali ilmu. Iya, iya. Maka Ya. tadi man arada dunia fa'ali ilmi, kalau kita ingin hidup dunia dengan hebat ya dengan ilmunya. Betul. Apalagi kata Abdul Aswad Ad-Du'ali, al-mulku hukamun ala ra'yah. Ya, ya. Bahwa pemimpin itu harus bisa menjadi pengayom untuk masyarakatnya, membawa pembimbing untuk masyarakatnya, mengarahkan masyarakatnya. Nah, itu yang kita harapkan Untuk pemimpin ke depan. nah, Oh iya dong. untuk mencapai pemimpin yang seperti itu Ya. ada syarat, kata Abdul Aswad Ad-Du'ali. Syaratnya al ulama hukamun alal muluk. Ya, Itu ya. dia yang menjadi pemimpin. Ulama itu harus menjadi pendampingnya para pemimpin. Lo harus. Jadi pemimpin tidak boleh dijauhi Tidak ulama. boleh lepas dan jauh Ya, dari ya, ulama. Ya kan? Cocok. Makanya kita harus bersanding dengan Jenderal. Tapi tadi saya tadi nambahin yang tadi tentang pertanian tadi ya. Iya. Jadi kalau menurut saya itu bisa kita kembangkan lagi. Pertanian atau peternakan itu menjadi menambah nilai tambah. Ya. Tidak hanya yang didapatkan tuh dari hasil produksinya saja. Oke. Ya selama ini kan kita bertani, bagaimana cara meningkatkan produksinya kan begitu. Ya, ya, Sudah ya. swasembada kan Ya, begitu. Kemudian peternakan juga begitu. Semakin banyak produksinya, ternaknya, susunya, ternaknya, jumlahnya dan sebagainya. Kalau menurut saya tidak berhenti sampai di situ. Harus ada nilai tambah Ya. yang didapat. Apa itu nilai tambahnya? Satu, pertanian atau peternakan yang memiliki nilai tambah edukasi. Ya, 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 Di ya. situ. Dia harus bisa memberikan kemanfaatan tidak hanya Betul. dalam bentuk makanan yang asupan yang bisa masuk, nutrisi vitamin masuk ke tubuh, tetapi ada nilai kemanfaatan dia dari aspek pengetahuan Oke, dan oke. edukasi supaya rasa syukur Ya, betul, manusia betul, kepada betul. Allah itu semakin bertambah. Iya, iya, iya. Sehingga lebih berkah ya. Lebih berkah. Iya, iya, Nah, iya. yang kedua Adding value yang pertama. nah, Yang kedua apa? itu yang paling utama. Yang kedua itu nilai tambahnya. Dan adding value-nya enggak harus materi gitu. Oh, enggak harus Iya, materi. oke. Jadi selain materi, nilai tambahnya dia ilmu, pengetahuan dan nilai ketakwaan kepada Allah. Keren itu. Rasa Ya. syukur. Ini namanya Jenderal Soleh, Pak ya. Nggih, terus. Nah, kemudian yang ketiga nilai tambahnya ada unsur entertain. Lah ini penting Pak, ini Pak. Menarik, Ini. ya. Iya. Ada dikemas sedemikian rupa pertanian itu menarik. Ada ketertarikan akhirnya. Ada orang. ketertarikan. Lah ini salah satunya. Memang PR besar kita itu. Kita juga kalau ngomong pesantren juga sama. Jadi gimana packaging pesantren supaya up to date. Ya. Bagaimana packaging pertanian juga up to date gitu. Makanya itu penting sekali. Entertaining itu penting gitu loh. Iya. Supaya masyarakat itu bisa gini. Ini pengalaman dah, Jenderal ya. Kita ngaji nih, baca serius. Yang ngaji enggak ada. Ya kan? Tapi begitu hari ini ya kan kita bikin GR banget gitu. GR itu gubah Rasulullah. Banget gitu ya. Tapi di situ juga ada Gus Rahman sebenarnya. Gus Rahman banget gitu. Yang penting apa? Yang penting bahagia kan. Sing penting bahagia. Nah itu tagline-nya begitu. Sing penting bahagia. Sing penting bahagia. Ya itu tagline-nya gitu. Nah kita begitu kita rubah ya. Jadi ngaji yang entertaining. Ngaji tapi bahagia. Gitu. Jadi membuat orang itu, makanya hari ini yang penting bahagia itu penting gitu loh. Ya kan? Makanya kalau kita lihat yang kemarin itu, ya, itu yang penting bahagia.
Dan Ya. itu bahagia itu masuk dalam wilayah penilaian IPM loh. Iya. Indikator kebahagiaan. Iya. Makanya jangan lupa setiap hari harus tersenyum. Iya. Harus senyum ya. Harus senyum, harus senyum. Senyum itu kan memberikan itu jangan mahal kasih senyum itu ke orang. Betul. Karena itu ibadah juga. Bagaimana membuat orang yang datang ke wilayah kita, baik itu ke pesantren atau ke daerah pertanian, membuat orang tuh bahagia di situ. Betul. Ini saya menarik ini jarang-jarang saya ketemu ini deh. Jadi konsep yang kedua itu setelah tadi ya, yang pertama tadi ada value. Ya, salah satu value-nya itu tidak harus materi. Value pendidikan itu yang penting ya kan. Yang kedua kan entertaining. Lah makanya kan PR kita kemudian bagaimana pertanian ini menjadi entertaining gitu. Makanya memang sekarang di kita juga ketika kita membuat kebun anggur Asofa, itu nanti kita buat agro edu. Nah itu dia. Gitu. Jadi Itu agro yang edu. kita rencanakan juga di Garut. Yang kita rencanakan. Gitu. Nanti kita ngobrolnya di situ, Pak. Kita Prokesnya di sana juga. Oke, ya. Jadi ya saya kira kalau kita selesaikan malam hari ini juga kita udah menangkap ya. Ada lagi enggak Jenderal selain yang kedua? Ya saya pikir itu ya untuk Dua aja udah top itu. Ya. Karena kalau jadi intinya begitu, satu dari aspek produksi harus ada. Yang kedua unsur entertain itu harus ada. Jadi tidak hanya untuk mendapatkan hasil produksi saja, harus ada itu. Kemudian rasa syukur kita dan nikmat kita kepada Allah itu harus Ya. di situ. Betul. Nah itu semua ada di mana lengkap itu, bukan di kota sebetulnya. Di desa itu. Adanya di desa. Di kampung. Makanya orang kota harus belajar di desa. Iya. Orang desa berangkat ke kota. Loh, hari ini sudah terjadi, Pak. Ya kemarin Son Horek itu kampung, ya kan? Orang kampung malah kayak orang desa. Jadi ilmunya itu ada di desa. Betul. Jadi kalau mau belajar tentang nilai-nilai persatuan, kesatuan, Pancasila dan lain sebagainya. Filosofinya ada di desa. Implementasi filosofinya ada di desa. Betul. Maka berbondong-bondonglah datang ke desa, belajar di situ. Ayo datang ke desa, ayo. Datang ke pondok. Datang ke Asofa. Itu ke desa, ke pesantren. Iya. Ini menarik, maka ini yang terakhir, Ceng. Kan kita bersyukur ya. Tanggal 14 Februari sudah selesai, sudah baik. Saatnya kita semuanya ini baliklah bersatu, bersinergi, berkolaborasi, bergandengan tangan membangun bangsa dan negara yang kita cintai gitu. Kami dari pesantren ya mengajak dan menghimbau semua lapisan masyarakat, ya kan? Semua rakyat Indonesia, ayolah yang tanggal 14 ini sudah selesai kita pikir gitu. Kita tinggal kemudian ayo bareng-bareng bersatu kembali. Ya kalau ada masalah ya diselesaikan dengan adat kan. Adat kita ini adat timur, Pak. Nggak adat yang sukanya membenci, sukanya menghardik, sukanya itu nggak ada di adat kita. Dan itu jangan kemudian dilegitimasi bahwa itu adalah agama. Nggak ada agama kita begitu juga. Selain adat kita timur, kita juga menjadi orang Islam, ya kan? Nggak ada ajaran Islam yang suka mencaci maki, yang suka kalau ada masalah ya kita bicarakan secara adat ya. Dan secara hukum. Iya, makanya kan itu gitu. Ada kantongnya untuk menyelesaikan. Betul. Dan Allah kan juga menciptakan itu pasti akan berbeda-beda, termasuk di dalamnya berbeda pikiran dan pendapat. Allah ciptakan itu semua untuk kita saling mencintai, betul, saling menyayangi, bukan untuk saling menghujat dan menjelek-jelekan. Maka sudah bukan waktunya lagi, maka kita mari bergandengan tangan. Betul, bukan waktunya lagi. Iya. Kita harus bersama-sama lagi. Siap, kita harus sama-sama lagi ya. Kalau menurut jenengan gimana? Pesannya gimana sama semua rakyat Indonesia? Sebagai anggota kepolisian. Sebagai jenderal, ya, anggota kepolisian. Ya, saya berharap ya untuk seluruh masyarakat Indonesia agar ya kita kembali lagi ya merajut persaudaraan kita. Betul. Karena kita ini kan memang terlahir dari negara kesatuan Republik Indonesia. Siap, gitu. Kalau kita seragamkan semua di rumah juga kadang berbeda-beda. Betul. Berbeda pikiran, berbeda pendapat. Betul. Tidak mungkin harus kita bercerai. Siap. Dalam satu rumah tangga Betul. juga. Tapi justru harus kita bagaimana merajut perbedaan itu menjadi sebuah kekuatan untuk membangun negara dan bangsa. Siap. Begitu. Daripada Hidup cerai, Indonesia. Daripada cerai mending nambah. Iya.
Iya, kurang ajar. Oke. Ayo, gantian jenengan, Ceng. Ya, kita balik lagi lah semuanya. Kita kembali saling menyayangi tadi. Sudah selesai hari ini, kompetisi pemilunya sudah selesai. Tinggal kembali bersatu padu untuk mengembalikan rasa persaudaraan kita. Perbedaan itu hanya di bilik suara. Ya. Setelah dari itu, kita kembali saling mencintai. Sudah jangan saling menghujat, jangan saling menjelek-jelekan. Ingat, kita ini orang Indonesia yang sangat rekat dengan budaya yang sangat baik. Itu saja. Oke, terima kasih. Dan rekan-rekan yang ada di luar sana, seyogyanya Pak Jenderal, Ceng Aziz, ya kita mengucapkan juga terima kasih kepada KPU ya. Yang sudah menjadi wasit yang baik, Bawaslu dan sebagainya, dan kita berterima kasih kepada TNI dan Polri kita. Ya, terima kasih kepada Polri, Jenderal. Terima kasih kepada TNI dan terima kasih kepada pemerintah juga yang sudah sama-sama menyelenggarakan pemilu ini dengan baik. Dan insya Allah moga-moga kalau kemudian kita semuanya akan bisa belajar bersyukur ya atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, belajar mensyukuri inilah hasil yang Allah berikan kepada kita, sehingga insya Allah akan ditambah oleh Allah. Amin. Tapi jangan lupa Pak, kalau kita tidak syukur alias kufur, mesti kita akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga negara kita akan menjadi negara yang baltatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Terima kasih Pak Jenderal. Terima kasih Ceng Aziz. Moga-moga kita salam buat salam sing penting bahagia. Itu salam kita. Ya. Jadi salam dari Asofa itu sing penting bahagia gitu. Jadi kita punya prinsip kalau santri ngaji lagi. Santri ngaji sampai mati. Nah gitu. Jadi itu prinsip kita. Makanya yang penting bahagia itu menjadi tagline kita, dan moga-moga yang di luar sana masyarakat semuanya akan diberikan oleh Allah kesehatan lahir batin, dan ini semua akan dijaga oleh Allah. Kita kembali lagi untuk membangun bangsa dan negara yang kita cintai ini. Terima kasih. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Moga-moga rekan-rekan di sana ya bisa menerima ini, dan mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi